kita tiku sabia ike. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni tuogeno. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni Wah. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara dan saudari, kembali bersama saya, Pastor Bartoloyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Senin 25 November 2024. Saudara dan saudari, di awal hari yang baru ini, mari kita mempersembahkan seluruh intensi-intensi kita pada hari ini, sambil kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Semoga kami pun rela berkurban dan siap sedia berbagi berkat bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Tema permenungan kita pada hari ini ialah persembahan hati. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita mendengarkan bagaimana Yesus memperhatikan orang-orang kaya yang memasukkan persembahan mereka ke peti persembahan di bait Allah. Namun, perhatian Yesus itu tertuju kepada seorang janda miskin yang memberikan 2 peser uang. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang ada padanya." Saudara dan saudari yang terkasih, kata-kata Yesus ini mengundang kita dan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya yang Yesus kehendaki ialah persembahan hati. Yesus menekankan bahwa nilai persembahan itu tidak terletak pada besar, kecil, atau banyak sedikitnya jumlah persembahan yang kita berikan, melainkan sebuah sikap ketulusan dan pengorbanan. Janda miskin yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini memberi dengan sepenuh hati, bahkan dikatakan dari kekurangannya. Saudara dan saudari yang terkasih, hal ini mengajarkan kepada kita bahwasannya persembahan yang benar adalah sebuah ungkapan iman kita kepada Tuhan, ungkapan cinta kita kepadanya, dan kepercayaan kita kepada Allah, bukan hanya sekadar kegiatan rutin ataupun formalitas belaka. Melalui bacaan Injil ini juga, kita diingatkan untuk senantiasa percaya pada penyelenggaraan ilahi. Janda miskin yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi menunjukkan imannya yang luar biasa. Dengan memberikan seluruh nafkahnya, ia percaya bahwa Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Kita diundang untuk meneladani iman ini, mempercayakan hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi, terutama di saat-saat kita mengalami
situasi-situasi sulit. Saudara dan saudari yang terkasih, kita diingatkan agar ketika kita memberikan persembahan kita, hendaknya kita melibatkan hati kita. Karena ketika kita melibatkan hati kita, kita mengungkapkan bahwasannya kita memiliki relasi yang intim juga dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar memberi persembahan, tetapi ini adalah ungkapan hubungan saya dengan Tuhan, di mana saya mau menaruh iman saya, kepercayaan saya, kasih saya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa dengan memberikan persembahan, Tuhan akan memberikan yang lebih kepada saya. Saudara dan saudari yang terkasih, kita berdoa. Kita mohon semoga hidup kita menjadi pemberian yang terbaik bagi Allah, sehingga Tuhan berkenan dalam hidup kita, dan kelak kita diperkenankan menikmati kemuliaan kekal. Tuhan memberkati kita. Saudara dan saudari, kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menyatakan diri dalam sabda ilahi-Mu. Semoga berkat kuasa kasih-Nya kami tekun mengusahakan hidup tanpa celah sampai kami bersatu dalam kemuliaan Kristus Raja. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup kita, pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini, dan semua intensi-intensi kita senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.